Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi belajarnya. Hari ini kita bahas tentang sistem endokrin. Ya, sistem endokrin merupakan sistem hormonal dalam tubuh. Ya, jadi di dalam tubuh kita itu terdapat namanya sistem hormonal atau sistem endokrin. Ya, hormon merupakan produk kimiawi yang dihasilkan oleh sel dalam konsentrasi yang sangat kecil. Ya, jadi hormon itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Ya, sedangkan kelenjar-kelenjarnya ada 7. Ya, salah satunya ada kelenjar adrenal dan lain-lain. Ya, kita bahas ini dulu. Hormon merupakan produk kimiawi yang dihasilkan oleh sel dalam konsentrasi yang sangat kecil. Ya, hormon itu diproduksi oleh tubuh kita. Terus selanjutnya mereka ditransportasikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Ya, hormon-hormon di dalam tubuh kita diedarkan atau ditransportasikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah kita. Ya, jadi pembuluh darah itu fungsinya bukan hanya untuk mentransportasikan oksigen aja, tapi salah satunya bisa membawa hormon yang disekresikan dan diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, hormon bertugas mengatur dan mengkoordinir organ-organ yang berada di dalam tubuh. Ya, jadi hormon itu memiliki tugas ya mengkoordinir organ-organ yang berada di dalam tubuh kita. Ya, selanjutnya piye iki titik gawe video kok dikirim dengan anak di kamera nih. nggak perlu kamera lah, cukup iki materi wae. Ya, selanjutnya hormon kita ada dua, ada peptida dan steroid. Ya, jenis hormon ada peptida dan steroid. Ya, terbuat dari protein dan aksi cepat, masa kerja singkat. Ya, contohnya insulin dan ADH. Ya, ini yang peptida. Dan sedangkan steroid aksinya lambat, masa kerjanya lama. Ya, contohnya testosteron dan progesteron. Ya, ini ada kontrol hormon. Ya, hormon ya yang dimaksud dengan kontrol hormon mengendalikan dirinya sendiri melalui mekanisme fastback control. Ya, fastback control pada dasarnya adalah menghentikan produksi hormon ketika suplai hormon telah mencukupi. Ya, ketika level hormon rendah, glandula atau kelenjar hormon akan mensekresikan lagi sampai level yang diinginkan. Ya, selanjutnya, nah ini struktur atau kelenjar-kelenjar hormon. Ya, struktur sistem endokrin ya atau kelenjar-kelenjar hormon. Sistem endokrin terbentuk dari serangkaian glandula yang terletak di dalam tubuh. Ya, glandula itu sama aja kelenjar. Ya, ada kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus dan pankreas, dan glandula adrenal ini yang letaknya di atas ginjal, dan kelenjar gonad. Ya, kelenjar gonad itu kalau laki-laki testis, kalau perempuan ovarium. Ya, masing-masing glandula tersebut memproduksi hormon yang mempunyai fungsinya masing-masing. Ya, jadi setiap kelenjar, setiap glandula ini mensekresikan hormonnya masing-masing. Ya, ada hormon kelenjar tiroid, paratiroid, timus, pankreas, adrenal, dan gonad. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi di dalam tubuh kita ada 6 kelenjar yang menghasilkan hormon, dan hormonnya fungsinya berbeda-beda, namanya juga berbeda. Lanjutnya ini kita bahas glandula adrenal atau kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal
letaknya melekat di dorsal mesentery atau di atasnya renal, atau makanya sering disebut dengan glandula renal atau kelenjar renal karena dia letaknya di atas renal, sedangkan renal itu ginjal ya. Glandula renal terbagi menjadi bagian, ada dua bagian, medula dan kortek ya. Glandula renal dibagi menjadi dua bagian, kortek dan medula. Medula itu tengah, sedangkan kortek itu bagian luar ya. Medula tadi bagian tengah atau bagian dalam, mensintesa atau mengsekresikan hormon amin, sedangkan kortek mengsekresikan hormon steroid ya. Nah, selanjutnya stimulasi kortek oleh sistem nervus simpatik dan simpatik menyebabkan pelepasan hormon ke dalam darah yang memicu terjadinya respon siap tempur dan atau agresif ya. Selanjutnya ini medula adrenal, ini bagian medula tadi apa tadi, bagian tengah, terdiri dari neuron yang telah bermodifikasi dan mensekresikan dua hormon ya. Jadi hormon epinefrin dan neoepinefrin ya. Jadi epinefrin dan neoepinefrin ini disekresikan oleh kelenjar renal bagian medula ya. Sedangkan kortek menghasilkan hormon steroid yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu mineral koloid dan glukotisoid dan hormon seks ya. Nah, ini fungsinya mineral glukotiroid mempertahankan keseimbangan elektrolit ya, sedangkan glukositiroid menghasilkan long term atau slow respon terhadap stres. Nah, jadi yang mengendalikan hati kita, stres kita, salah satunya di hormon glukositiroid, atau dengan meningkatkan level melalui pemecahan lemak dan protein. Selain itu, mereka juga menekan respon imun dan menghambat respon inflamasi atau peradangan. Nah, selanjutnya glandula tiroid atau kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid terletak di dalam leher pada trankea ya. Trankea itu di mana ya? Trankea itu di antara, trankea itu saluran pernafasan. Folikel dalam tiroid mensekresikan tiroglobulin, bentuk hormon tiroid pada masa penyimpanan. Selanjutnya, hormon utama yang dihasilkan adalah tiroksin ya. Hormon ini mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan hewan atau manusia untuk memproduksi yang diperlukan ya, lodin ya. Jadi yang mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan itu adalah hormon tiroksin. Tidak adanya tiroksin dapat mengakibatkan deformasi dan retardasi. Bisa kalau ini biasanya kalau tidak adanya hormon tiroksin yang adekuat di saat masa pertumbuhan, biasanya manusia itu mengalami kerdil. Selanjutnya hormon tiroid ya. Tiroid meningkatkan metabolisme, mengatur pertumbuhan dan perkembangan termasuk kedewasaan seksual ya. Kalsitonin juga disekresikan oleh tiroid dan berperan dalam regulasi dan kalsium. Selanjutnya ada pankreas ya. Yang jelas pankreas itu menghasilkan insulin ya. Pankreas tersusun dari sel-sel eksokrin yang mengeluarkan enzim digesti intestinum tenus pada usus halus, serta sekelompok sel-sel endokrin pula yang mensekresikan hormon insulin dan glukagon yang mengatur level glukosa
Selanjutnya, jadi apa? Pankreas itu menghasilkan hormon insulin, yang sedangkan insulin untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah. Terus glandula pituitaria terletak dalam rongga tulang yang kecil pada basis esophalon, ya, sebuah saluran berongga menghubungkan pituitari dengan hipotalamus yang mengatur pelepasan hormon pituitari, ya. Atau pituitari itu yang terletak di dalam kepala. Glandula pituitari memiliki dua lobus, anterior dan posterior. Ya, ini hormon pituitarinya, glandula pituitari, terletak berdekatan dengan hipotalamus atau yang sering disebut dengan hormon glandula atau kelenjar talamus. Selanjutnya, pituitari adalah bersifat glandular, menghasilkan dua hormon yaitu ADH dan oksitosin. Ya, sedangkan oksitosin itu berfungsi untuk mengendalikan laktasi, dilepas dari pituitari jika induksi menyusui anaknya, ya. Salah satu oksitosin itu biasanya di saat ibu di masa mau melahirkan, dia berfungsi sebagai untuk berkontraksi dinding uterus. Nah, sehingga uterusnya berkontraksi sehingga bayinya bisa terdorong keluar di saat mau melahirkan. ADH mengontrol level air dalam tubuh dan tekanan darah serta menstimulir konstruksi troktus selama proses kelahiran. Hipotalamus memonitor kadar hormon tiroid dalam darah. Jika kadar tiroid stimulus hormon atau TSH rendah, akan menyebabkan pelepasan hormon TSH atau releasing hormone dari hipotalamus, kemudian merangsang pelepasan TSH dan dari pituitari anterior. TSH selanjutnya akan menuju ke tiroid untuk merangsang produksi hormon tiroid yang berperan untuk mengatur tingkat metabolisme dan suhu tubuh.